Nama Bani Saljuk dinisbahkan kepada pendahulunya yang bernama Saljuk bin Tukak. Pada mulanya, Saljuk hanyalah sebuah keluarga pemimpin pada suku Kinik dalam masyarakat Turki Oghuz, yang bertempat tinggal di stepa-stepa sebelah utara Laut Kaspia. Kaum ini, Oghuz, juga disebut sebagai kaum pengembara yang datang dari padang rumput di Turkmenistan dan sempat bermukim di Bukhara. Disinilah, mereka memeluk Islam Sunni dengan teguh. Dinasti Seljuk merupakan kerajaan Islam pertama yang berada di Turki. Dinasti Seljuk ini berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-14. Seljuk berdiri setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran atau melemah. Dinasti Seljuk juga menandakan penguasaan bangsa Turki di Timur Tengah. Pada hari ini, mereka dianggap sebagai pengasas kebudayaan Turki Barat yang ketara di Azerbaijan. Seljuk juga dianggap sebagai penaung kebudayaan Persia. Pendiri Seljuk, Seljuk bin Tukak adalah seorang orator yang ulung, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar kepada rakyat yang ia pimpin. Pengaruhnya terhadap rakyat, kian lama kian membesar hingga membuat permaisuri Raja Uighur khawatir apabila Seljuk akan memiliki pengaruh yang lebih besar dari suaminya. Hal tersebut membuat sang permaisuri merencanakan pembunuhan kepada Seljuk, namun rencana itu bocor dan diketahui oleh Seljuk sehingga ia memutuskan untuk pergi bersama semua saudara dan sukunya menuju ke kota Janat, Jundi, Jan, suatu daerah yang merupakan bagian dari Asia Kecil yang dikuasai oleh dinasti Samaniyah. Mereka tinggal di sana dan hidup berdampingan bersama kaum muslimin. Penguasanya bernama Amir Abdul Malik ibn Nuh, penguasa Daulat Samaniyah. Sesampainya di Samaniyah, Seljuk dan pengikutnya memeluk agama Islam. Ketika dinasti Seljuk di bawah Tugril Bek, ia berhasil membawa dinasti Seljuk berkembang dengan begitu cepat. Tugril Bek tidak memiliki seorang putra, sehingga ketika ia meninggal kepemimpinan diteruskan oleh keponakannya bernama Alp Arslan. Alp Arslan yang memerintah tahun 1063 M hingga 1072 M. Perluasan daerah yang sudah dimulai pada kepemimpinan Tugril Bek, kemudian dilanjutkan oleh Alp Arslan ke barat hingga sampai ke pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Kemudian dilanjutkan oleh Alp Arslan ke barat hingga sampai ke pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Dalam rangka gerakan ekspansi tersebut, terdapat suatu peristiwa penting yang dikenal dengan peristiwa Manzikat 463 H. 1071 M. Di mana tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan kekuatan besar paar tentara Romawi yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akraj, Al-Hajar, Prancis dan Armenia. Peristiwa Manzikat menanamkan benih kebencian kaum Nasrani terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan perang salib. Kebencian tersebut bertambah besar ketika dinasti Seljuk berhasil merebut Baitul Maqdis di tahun 471 H untuk memperoleh kembali apa yang telah direbut, tahun 1095 M. Pertempuran Manzikat memainkan peran penting dalam kehancuran Bizantium dan membuka jalan bagi orang Turki di Anatolia. Dalam jangka waktu 10 tahun setelah pertempuran ini, kaum Turki Seljuk telah merebut kota Nicaya. Ada dua institusi penting yang berkembang pesat masa pemerintahan dinasti Seljuk, yakni madrasah dan rumah sakit. Pada masa itu, madrasah dan rumah sakit dibangun di mana-mana. Madrasah, perpustakaan, dan rumah sakit bermunculan di wilayah-wilayah. Kesultanan Saljuk, politik dan juga agama dengan karakternya, meninggalkan warisan yang kuat untuk Islam. Selama periode Saljuk jaringan madrasah, perguruan tinggi Islam, didirikan. Inilah sejarah singkat Daulah Saljuk atau Kesultanan Saljuk yang masyhur pada masanya. Dapat disimpulkan bahwa Saljuk adalah pemimpin umat Islam yang berjaya sebulut Kesultanan Utsmani yang keduanya sama-sama di daerah Turki sekarang.